Fungsi permintaan. Bentuk sederhana fungsi permintaan QD, D-nya demand, permintaan sama dengan fungsinya PD. Nah, fungsi permintaannya QD sama dengan A min B PD. Atau PD sama dengan A min QD per B. Sama dengan min 1 per B dikali min A plus QD. Nah, ini. Dengan QD jumlah barang atau jasa yang diminta, PD-nya harga, yang QD-nya Q-nya kuantitas, PD-nya demand price, ya harga, A-nya konstanta, B koefisien. Fungsi permintaan sederhana. Fungsi permintaan sederhana dapat tulis dalam berbagai bentuk. Fungsi eksplisit Q sama dengan fungsi P, misalnya Q sama dengan 100 min 2P. Fungsi inverse P sama dengan Q, misalnya P sama dengan 50 min setengah Q. Yang fungsi implisit 20 min 2P min Q sama dengan 0. Contoh, bila harga kue 600, maka jumlah kue yang akan dibeli sebanyak 50 kue. Kemudian bila harga kue naik menjadi 1000, jumlah kue yang diminta menjadi 30 kue. Hukum permintaan, jika harganya naik, kuantitas yang diminta turun. Tentukan A fungsi permintaannya. Kita lihat. Diketahui, ini fungsi permintaannya. P1-nya 600. Q1-nya 50. Pada saat harganya 600, yang diminta 50. Pada saat harganya P2-nya 1000, yang diminta Q2-nya 30. Turun. Ya. Nah, fungsi permintaan dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan garis yang memiliki 2 titik. Y min Y1, nah ini dia. Per Y2 min Y1, X min X1 per X2 min X1. Dengan mengganti X dengan Q dan Y dengan P. Nah, ini berarti ini persamaannya. Untuk mencari. Kita masukkan. Tadi P-nya berapa? P1-nya 600. P2-nya 1000. P1-nya 600. Q1-nya 50. Q2-nya 30. Q1-nya 50. Sudah. P min 600 kita turunkan. P min 600. Nah, 1000 dikurang 600. 400. Turunkan 400. Q min 50. Turunkan Q min 50. 30 dikurang 50. Min 20. Min 20. Nah, perkalian silang. Nah, perkalian silang. Nah, ini. Nah, perkalian silang. Min 20 dikali P min 600. Nah, ini dia. Dan 400 dikali Q min 50. Perkalian silang. Min 2P kali P min 2P. Min 20 kali min 600 plus 12.000. 400 kali Q, 400 Q. 400 kali min 50, min 20.000. Min 20P turunkan min 20P. Nah, ini 400 Q dan min 2000 turunkan plus 12.000 pindah jadi min 12.000. Turunkan min 20P, 400 Q turunkan min 20, min dikurang 12.000, min 32.000.
Nah, min P berarti semuanya dibagi 20. 400 dibagi 20, 32.000 dibagi 20, 1.600. Berarti P-nya, ini dia, min 200 plus min 20 Ki plus 1.600. Atau kalau Ki-nya kita balik, 20 Ki sama dengan 1.600 min P. Ki-nya, nah ini. Banyaknya kue yang akan dibelikan jika harga P-nya 800. Jika harganya 800, berapa kuenya? Tadi masukkan rumusnya. Yang ini rumusnya. Maaf tadi. Persamaannya untuk permintaannya. Ya, bukan rumus. Persamaan permintaannya. Masukkan. Jika P-nya 800, jika harganya 800, masukkan. Ki sama dengan 80 min 1/20 P. Masukkan P-nya. P-nya 800, masukkan. 800 dikali min 1/20, hasilnya min 40. Ki 80, Ki-nya 80. Jadi pada saat harganya 800, kuantitas yang diminta 40. Yang ketiga, tadi yang C, pada harga berapakah kue tersebut dibeli? Sebanyak 70 kue. Ya, 70 kue. Masukkan 70 kue, berarti Ki-nya 70. Ki-nya 70. Masukkan. Ya, min 20 dikali 70, masukkan. Min 20, min 1.400 ditambah, nah, P-nya harganya 200. Iya. Fungsi penawaran. Nah, ini QS, Q-nya kuantitas, S-nya supply, penawaran, sama dengan fungsi dari PS. QS sama dengan min A plus BPS atau, nah ini. Nah, teruskan. Contoh pada tingkat harga 50.000, banyaknya barang A yang ditawarkan 150 unit. Pada harga 100.000, nah banyak yang tawarkannya 350 unit. Jadi hukum penawaran, semakin harga naik, maka unitnya juga semakin naik. Maka tentukan fungsi penawarannya. Masukkan rumus yang tadi ini. Pada saat harganya P-nya 150, Q-nya 150. P2-nya 100, Q2-nya 350 unit. Masukkan rumus di sini. P min 50, P1-nya, P2 100, min 50, Q, min Q1-nya 150, 350, min 150. P minus 50 turunkan, 100 dikurang 50, 50. Q turunkan, 350 dikurang 10, 200. Perkalian silang. Nah, didapat. Ini dulu, 200 dulu ini. Dikali ini. Nah, dapat ini. Nah. Lalu 50 ini dikali yang ini. Nah, ini. Nah, langsung 200 kali P, 200 P, 200 kali min 50, min 10.000, 50 Q, 50 kali min 7.500. 200 P turunkan, yang ini turunkan, lalu ini pindah jadi plus. Nah, 200 P turunkan 50 Q min 7.500 plus 10.000 plus 2.500. Maka semuanya dibagi 200. 50 dibagi 200, 1/4 Q.
2.500 dibagi 212,5. Ini persamaan. Atau setengah Q sama dengan P. Nah, ini dia persamaan untuk Q-nya, untuk permintaannya. Yang C, banyaknya barang yang akan ditawarkan jika harganya 125. Nah, ini P-nya 125. Masukkan P-nya 125. Ya, Q sama dengan 4P min 50. P-nya tadi 125 harganya. P kali 125, 500. 40 turunkan, jadi Q-nya 400. Pada saat harganya ditawarkan 125, barang yang ditawarkan 450 unit. Banyak yang C 200 unit. Berapa harganya? Nah, Q-nya 200 unit. Nah, masukkan sini 1/4 kali 200 kali tambah 12,5. 1/4 kali 250 tambah 12,62. Jadi pada harga 200 pada 200 unit barang yang ditawarkan harganya 62,5. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasarnya itu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, ini foto permintaan. Ini permintaan fungsinya dan ini fungsi penawaran. Tentukan titik keseimbangannya. Tanya titik keseimbangan. Nah, maka tadi ketahui yang permintaannya ini. Nah, ini penawarannya. Maka titik keseimbangannya ini PD sama dengan PS. PD-nya masukkan. Ini PD-nya. Nah, masukkan. PS-nya ini PS-nya. Masukkan. Nah, seperti ini. Yang Q kita letakkan di sebelah kiri. 1/4 Q turunkan. Nah, setengah Q pindah jadi plus 18.800 min 200. Berarti 3/4 Q sama dengan 600. Q-nya 600 dibagi 3/4. Q-nya 800. Cari P-nya dengan substitusi Q-nya. Masukkan 800 ini ke persamaan baik yang QD yang untuk permintaan atau penawaran. Boleh. Masukkan. Q-nya 800. Masukkan 11 yang ini ya. Untuk penawarannya 1/4 kali 800 plus 200. Nah, ditambah sama dengan harganya 400. Nah, ini titik keseimbangannya. Nah, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak sebesar T per unit terhadap suatu barang atau jasa. Fungsi penawaran akan berubah sebelum pajak. P sama dengan fungsi Q atau Q fungsi P setelah pajak fungsi Q plus T. Ada T-nya atau, nah ini, P min T. Jadi keseimbangan pasar akan berubah sebelum pajak. Nah ini, setelah pajaknya baru. Kurva penawaran S2 bergeser ke atas. Pajak per unit konsumen, nah TX. Pajak konsumen P2 min P1. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jika pemerintah mengenakan pajak sebesar T per unit terhadap suatu barang, jasa, pajak per unit ditanggung oleh konsumen, ini TP, sama dengan T min TK. Total pajak ditanggung oleh konsumen, TK, sama dengan Q2 dikali TK pajak. Total pajak ditanggung oleh produsen, TP, sama dengan Q2 min TP, terima pemerintah, T sama dengan Q2 dikali T.
Contoh fungsi permintaan suatu barang ditentukan oleh persamaan. Nah, ini persamaan permintaan. Nah, ini persamaan penawaran. Pemerintah mengenakan pajak Rp4. Maka harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Nah, lihat. Nah, ini fungsi permintaannya. Nah, ini penawarannya. Ini juga keseimbangan sebelum pajak. Ya, keseimbangan sebelum pajak. PD sama dengan PS. Masukkan. PD-nya ini PD, masukkan sini. Ini PS, masukkan sini. Nah, min 2 Q-nya kita pindahkan. Min 2. Jadi min 2 Q juga. 6. 30 kita pindahkan. Min 30 Q. Min 244 Q-nya 6. Masukkan 6, substitusikan ke salah satu persamaan di atas ini. Boleh ke permintaan, boleh ke penawaran. Misalnya di sini P2Q plus 6. Ini penawarannya. Boleh. Q-nya 6 tadi, ini Q-nya nih. 6. Masukkan 6. 2 kali 6, 12 tambah 6, 18. Jadi harganya 8. Ini titik keseimbangannya. 6,18. Nah, harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Sesudah pajak, tadi pajaknya berapa? 4. Maka PS-nya penawarannya 2. QS plus 6 tambah 4. Nah, tambah 4 ini. Karena ada pajak 4 tadi. Jadi 2 QS plus 10. Nah, ini dia persamaannya di pajak. Kita masukkan ini untuk penawaran dan permintaan tadi yang di atas. Kita cari ketemu P2-nya 20. P-nya ketemu Q-nya 5 dan ketemu P-nya 20. Nah, ini. Nah, ini kurvanya. Teruskan. Pajak per unit tanggung oleh konsumen TK P2 min P1 20 dikurang 18 2 pajak konsumen. Pajak per unit tanggung oleh produsen TP T min TK 4 dikurang 2 Total pajak ditanggung oleh konsumen, nah Q2 plus TK 5 kali 2 10. Pajak yang ditanggung oleh produsen Q2 kali TP 5 kali 2 10. Pajak yang diterima pemerintah T Q2 kali T 5 kali 4 20. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar S per unit terhadap satu barang dan jasa, maka fungsi penawaran akan berubah sebelum subsidi. Nah, ini. Setelah subsidi menjadi tambah S. Jadi keseimbangan pasar akan berubah. Ini dia. Akan berubah. Kurva penawaran bergeser sejajar dengan S1. Subsidi per unit yang diterima konsumen SK P1 dikurang P2. Nah, ini subsidi per unit diterima produsen, subsidi yang diterima konsumen, subsidi yang diterima oleh produsen diberikan pemerintah. Ini contohnya persamaan permintaannya ini persamaan penawarannya, ada subsidi 4. Ya. Cari harga dengan jumlah keseimbangannya, kita lihat. Nah, ini permintaan, ini penawaran. Rumusnya PD sama dengan PS. Masukkan yang PD-nya, ini PD. Masukkan sini PD, ini PS. Masukkan sini PS. Nah, lalu ketemu Q-nya 8. Q8 substitusikan ke salah satu. Di sini boleh, di sini boleh. Q-nya 8. Di sini contohnya ke PS. Penawaran Q plus 5. Nah, ini ya 8 plus 5 13. Maka titik keseimbangannya, nah ini 8 13. Harga dan jumlah keseimbangan sesudah subsidi. Nah, PS K3 KS plus 5 PS K3. Nah, tadi subsidinya 4, jadi dikurang 4. Jadi ini ya.
Maka masukkan ini yang di sini dan penawarannya yang tadi di atas. Ketemu Q-nya 9. Masukkan Q-nya 9 ke satu di atas, ketemu P-nya 10. Nah, ini sedikit keseimbangan. Subsidi per unit yang ditanggung oleh konsumen, nah ini P13 dikurang 10, 3. Yang produsen, 4 dikurang 3, 1. Yang diterima konsumen, nah 9 kali 3, 27. Yang diterima produsen, 9 kali 1, 9. Yang diberikan pemerintah, 9 kali 4, 3, 6. Fungsi konsumsi dan tabungan Y sama dengan C plus S. Y-nya pendapatan, C-nya konsumsi, S-nya tabungan saving. Nah, ini fungsinya konsumsi A plus B, Y. Nah, B-nya MPC. Nah, ini pertambahan konsumsi dibagi pertambahan pendapatan. Y, A sama dengan APC dikurang MPC. Y sama dengan CS. S sama dengan Y min C. S sama dengan tadi. S sama dengan Y min A plus BY. Tadi kan, nah ini C-nya tadi. Ya, C-nya dimasukkan, nilai C-nya ini. Ya, dimasukkan ke sini, nilai C-nya. Nah, cari min A, min BY. Min kali plus min. S-nya min A plus 1 min BY, min B dikali Y. Ini 1 min B sama MPS pertambahan nilai saving dan pertambahan yen. Nah, MPS plus MPS sama dengan 1. Nah, ini rumus Y sama dengan C. Contoh diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 15 plus 0,5 Y. Tentukan berat konsumsi saat S-nya 0. Nah, masukkan C sama dengan fungsinya 15 plus 0,5 Y. Diperoleh A-nya 15 ini dan B-nya 0,5 ini. Maka S-nya 5 min 15 dari persamaan yang di atas plus 1 min BY. B-nya berapa? Ini B-nya. Masukkan 0,5. Ya. Berarti 1 dikurang 0,5, 0,5. 0,5 kali Y, 0,5 Y. Nah, ini persamaan konsumsinya. Konsumsi S pada saat 0. Masukkan, ini 0. Ya, S-nya 0. Min 15, 0,5 Y. Ya, min plus 15. Min 15, maaf pindah plus 15. Berarti Y-nya 30. Nah, Y sama SC, Y sama dengan 0. Plus C, Y sama dengan C. Ya, terima kasih.